Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Priska Aprilia, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Askia dengan nomor NIM 259411811956. Pada hari ini Jumat tanggal 28 November tahun 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah semua? Alhamdulillah, sehat hatiku, sehat pikiranku, sehat badanku. Akhir
benar banget ya, Kenzi. Kalau kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, kita harus rajin belajar. Maka hasilnya akan mendapatkan nilai yang bagus. Nah, seperti itu ya, Ustazah ya. Nah, ini ada video lagu ya, Nak. Kita nyanyikan lagu ini secara bersama-sama. Lagu ini tentang hak dan kewajiban. Ya, tentang hak dan kewajiban.
Ini sudah memberi makan Anta 2.000. Cukup deh, ini dulu tugas mereka. Semoga anak-anak mau belajar mandiri. Musa, Rara, Uma mau pergi dulu ya. Iya, Ma. Ya, Manila. Perginya jangan lama-lama ya, Ma. Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan. Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh. Nanti bisa ditabung. Oke, Ma. Nusa akan kerjain semuanya. Ya, ada ini buat Nusa. Enak aja. Rara kan juga mau dapat hadiah. Dengar ya, tugasnya dibagi 2 dong, supaya semua dapat hadiah. Pamit dulu ya, jangan berantem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nusa kerjain aku kamar, ngepel, sama sekolah deh. Berarti Nusa dapat 20.000. Asik. Ih, tahu mah kan kerjaannya harus dibagi 2. Masa Rara cuma dikasih cuci gas 2.000, cuci piring 2.000, buang sampah, kasih makan Anta, jadi berapa ya? Jadi 8.000. Kan lumayan, Mbak. Iya, tapi kan banyak kan Nusa curang. Oke, biar adil. Ini semua kita kerjain bareng-bareng. Biar nanti hadiahnya kita bagi 2. Gimana? Setuju. Ini makan apa? Pinter. Sama badan Nusa jadi bekas semua nih. Kasian Uma, pasti capek banget. Astagfirullah, bener juga loh Mbak. Uma ngerjain ini semua sendirian. Assalamualaikum. Apa ini? Loh, kok gratis? Musa, Rara, Uma, sudah selesai semua tugasnya? udah dong Uma. Terus ini kenapa semuanya gratis? Memangnya nggak mau dapat hadiah? Mau? Ih, nggak jadi deh. Pokoknya semuanya gratis buat Uma. Masya Allah, Uma makin sayang banget sama kalian. I love you, Ma. I love you, Rara. I love you, say. Dari video tersebut, dari video Nusa dan Rara tadi, bagaimana
Hari ini kita akan melihat bagaimana hak dan kewajiban kita di sekolah berperan dalam aktivitas sehari-hari, termasuk mengerjakan dan mengumpulkan PR. Yuk kita simak bersama. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siapa yang di sini sudah mengerjakan PR matematika yang kemarin Ibu berikan? Saya Bu. Bagus sekali Nana, kamu sudah mengerjakan PR. Bisa kamu ceritakan kepada teman-teman bagaimana kamu menyelesaikannya? Iya Ibu, Nana mengerjakannya tadi malam setelah belajar bersama adik Nana. Nana mengikuti semua langkah yang Ibu Guru ajarkan di kelas. Lalu, bagaimana dengan kamu Didi? Kenapa kamu belum mengerjakan PR? Maaf Bu Guru, Didi lupa mengerjakannya karena Didi sibuk bermain kemarin. Anak-anak, mari kita ingat kembali. Sebagai siswa, kalian memiliki hak untuk belajar dan mendapatkan bimbingan dari ibu guru. Itu adalah hak kalian. Tapi, kalian juga memiliki kewajiban. Salah satu kewajiban kalian adalah mengerjakan dan mengumpulkan PR tepat waktu. Ketika kalian mengerjakan PR, kalian menjalankan kewajiban kalian. Dan ketika kalian mengumpulkan PR, kalian juga memberi kesempatan pada guru untuk membantu kalian jika ada yang belum dimengerti. Itu adalah hak kalian. Jadi, hak dan kewajiban itu berjalan beriringan, saling melengkapi. Jadi, mari kita semua berusaha untuk selalu menjalankan kewajiban kita dengan baik, agar kita bisa menikmati hak kita dengan maksimal. Setuju? Setuju. Demikian cerita kita hari ini tentang pentingnya menjalankan hak dan kewajiban di sekolah. Semoga kita semua bisa menjadi siswa yang bertanggung jawab dan selalu berusaha melakukan yang terbaik. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye. Nah, bagaimana menurut anak-anak ustazah setelah menonton video hak dan kewajiban di sekolah? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Bagaimana menurut anak-anak ustazah setelah menonton video tentang hak dan kewajiban di sekolah? Siapa yang bisa?
bawahnya aja.